Di patung kuda Arjuna. Aksi tersebut dihadiri oleh Front Persaudaraan Islam atau FPI, PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, GNPF, ulama dan sejumlah ormas lainnya. Dalam aksi tersebut, sejumlah massa membawa spanduk bertuliskan narasi tolak kedatangan timnas Israel U20 ke Indonesia. Selain itu, massa juga tampak membawa poster besar yang Kadrun ngarep Anies tolak Israel, mustahil, dia kan boneka Amerika. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Jangan harap Anies Baswedan tolak Israel karena dia adalah boneka Amerika. Kita tahu bahwa Amerika adalah negara yang memiliki banyak sekali intrik politik dengan Indonesia sejak zaman awal-awal kemerdekaan. Kita tahu ada kepentingan ekonomi dari Amerika yang bukan negara penghasil sumber daya alam. Amerika mendekati negara-negara berkembang yang merupakan penghasil sumber daya alam terbesar. Zaman penjajahan memang Amerika tidak tercatat sebagai penjajah. Negara Indonesia tidak tercatat di dalam sejarah pernah dijajah oleh Amerika. Amerika memang mau dikenal sebagai negara yang netral dan justru memperjuangkan kebebasan setiap negara-negara yang terjajah. Tapi hati-hati karena itu banyak intrik politik mereka untuk mengamankan sumber daya alam negara-negara maju yang gampang dibodoh-bodohi dengan isu agama. Kita tahu dengan sangat amat jelas bahwa daerah Timur Tengah adalah kumpulan negara-negara yang dibodohi oleh Amerika. Negara-negara Suriah, Afghanistan, Palestina adalah negara-negara yang dijadikan ladang kepentingan politik dan ekonomi Amerika lewat minyak yang begitu banyak stoknya. Mereka tidak memilih Brunei Darussalam karena memang Brunei itu merupakan negara yang cukup strict dengan pengaruh luar. Brunei adalah negara yang memiliki pemahaman agama yang benar, sehingga warganya tidak gampang dibodoh-bodohi seperti yang ada di Timur Tengah. Moderat gitu loh, gak kampungan gak kayak Indonesia yang masih alergi sama agama lain. Negara Yaman juga yang merupakan daerah asal moyangnya Anies Baswedan merupakan negara yang terus-menerus berkonflik. Amerika sangat cerdas di dalam menggunakan isu agama untuk melanggengkan kekuasaannya atas minyak. Karena minyak merupakan komoditas utama bagi negara tersebut untuk tetap hidup dan terus membakar sumber daya alam yang menjadikan mereka sebagai negara yang paling konsumtif di dunia. Bayangkan saja, Amerika merupakan negara yang menggunakan 30% dari total fosil fuel yang ada di dunia. Artinya, 1/3 penggunaan sumber daya alam ada di satu negara yang jumlah penduduknya hanya 400 juta. Untuk itu, bandingkan bersama 400 juta itu hanyalah 5% dari total penduduk dunia. Karena saat ini saya percaya bahwa total populasi di dunia ada 8 miliaran, dan ini adalah sebuah ketimpangan yang nyata. Mereka ini adalah negara yang cerdas karena mereka gampang banget mencari titik lemah dari kebudayaan negara-negara yang mereka ingin kuasai. Tapi bagaimanapun juga, Amerika saat ini sedang dalam krisis dan itu tidak bisa kita maafkan dan itu tidak bisa kita nafikan sama sekali. Amerika saat ini dalam krisis kepercayaan dan perang dunia 3 yang ada di ujung tanduk dan mereka sedang gencar-gencarnya mencari orang-orang di berbagai negara yang bisa dieksploitasi, salah satunya Indonesia. Untuk kita ketahui bersama bahwa Anies Baswedan adalah orang yang begitu dekat dengan Amerika dan bahkan menjadi teman baiknya Amerika menurut laporan yang ada dan terbongkar secara valid. Jadi mana mungkin orang ini bisa menolak kedatangan Israel di Piala Dunia U20 Indonesia. Amerika kan teman baiknya Israel, mereka itu bersahabat, bahkan membuat bank khusus untuk orang-orang Yahudi Israel di pusat kota Amerika. Dan Yahudi kan memang terkenal dekat banget sama Amerika, negara tempat Anies berutang beasiswa. Dan saya bersyukur bahwa kemunafikan Amerika sangat mudah dibongkar lewat keberadaan Anies yang dia membisu soal timnas Israel. Dia ini mainannya Amerika, bonekanya Amerika yang gampang banget menggunakan isu-isu politik agama rasisme yang benar-benar pernah dia lakukan di DKI Jakarta. Dan lihat saja ketika dia menang menjadi gubernur, kita tahu bahwa isu rasisme dan radikalisme dibawa-bawa terus-menerus dan politik identitas jadi mainan. Dan politik identitas menjadi mainannya Amerika juga Anies. Dalam skala Jakarta saja dia bisa menghancurkan tatanan kemanusiaan dan juga pemahaman Pancasila setiap manusia di Jakarta. Gak usah dibayangkan kalau sekolahnya nasional, akan lebih menakutkan bukan? Amerika itu punya sejarah kelam terhadap negara Indonesia lewat Freeport.
Amerika itu juga kelihatan pernah memanfaatkan Soeharto karena waktu kerusuhan 1998 itu di-trigger oleh penandatanganan utang IMF oleh Soeharto yang membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi rendah. Bayangkan saja, 8 kali lipat kenaikan dolar terhadap rupiah dari 2.000 perak menjadi 16.000 rupiah per dolar. Jadi mengharapkan Anies Baswedan menolak Israel itu seperti mimpi, dan ibaratnya Anies Baswedan gak bakalan pakai politik identitas di Indonesia. Kalau Anda tanya posisi saya terhadap kehadiran Israel, saya kira tidak diragukan lagi. Pisahkan antara politik dengan olahraga. Bagaimana menurut Anda? Yaitu mereka yang sudah di urutan pertama ada Ganjar Pranowo dengan dukungan 26,6%. Kemudian di urutan berikutnya Prabowo Subianto 17,6%. Kemudian ada Anies Baswedan 16,7%, jaraknya tipis sekali dengan Prabowo. Anies Ganjar warna merah dari 8,8% pada 2 tahun lalu menjadi 26,6%. Jadi mengalami kenaikan terus ya secara cukup konsisten. So, dalam 2 tahun terakhir dari 20% menjadi 17,6%, cenderung menurun. Kemudian Anies Baswedan dalam 2 tahun terakhir dari 11,2% menjadi 16,7%. Anies capek keliling sampai Australia, hasil survei tetap jelek, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC ternyata bikin Anies tidak tenang. Anies curi head start, atau lagi melakukan aksi akselerasi untuk meninggalkan pesaingnya. Tapi hasilnya masih bikin sakit kepala. Survei SMRC menunjukkan dalam simulasi 3 nama dengan teknik tertutup, nama Ganjar lagi-lagi unggul atas Prabowo dan Anies. Dalam format pertanyaan semi terbuka 45 nama, Ganjar mendapat dukungan terbanyak 26,6%, disusul Prabowo 17,6%, Anies 16,7%, Ridwan Kamil 5,6%, dan nama-nama lain di bawah 3%. Sedangkan yang belum tahu ada 14,7%. Dari Maret 2021 ke Maret 2023, dukungan semi terbuka kepada Ganjar naik dari 8,8% menjadi 26,6%. Prabowo menurun dari 20% menjadi 17,6%, Anies naik dari 11% menjadi 16,7%. Dalam simulasi pilihan tertutup terhadap 4 nama, Ganjar mendapatkan dukungan terbanyak 35,2%. Disusul Prabowo 26,7%, Anies 23,7% dan Erlangga Hartarto 1,5%, yang belum tahu 12,9%. Dari Maret 2022 ke Maret 2023, dalam simulasi pilihan tertutup, terdapat 4 nama ini. Dukungan untuk Ganjar naik dari 22,9%